Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, gimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siapa yang mau pimpin doa? Dimas, Bu. Oh ya, Dimas. Kita mari bersih dan menemani sebelum kita mulai bacaan hari ini kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada kemarin, sekarang, sampai sekarang. Oke, siapa yang tidak hadir siang hari ini? Tadi Dimas keluar, Bu. Iya. Permisi, izin, Bu, ya. Kemana? Kayaknya ada ini acara keluarga kan, Mas? Iya, acara keluarga, Bu. Iya. Oke. Selanjutnya materi kita pada siang hari ini itu adalah tentang pendapatan nasional. Oke, tolong Kakak baca indikator pembelajarannya. Iya, Bu. Indikator pembelajaran yang satu menjelaskan pengertian pendapatan nasional, menyebutkan konsep pendapatan nasional, menyebutkan pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan nasional, dan menganalisis pendapatan per kapita. Ya. Lalu selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Maria tolong baca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang satu memahami pengertian pendapatan nasional, dua memahami konsep pendapatan nasional, tiga memahami pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan nasional, empat memahami pendapatan per kapita. Oke. Kira-kira apa itu pendapatan nasional? Ada yang tahu? Oh ya, Bu. Ya, Ivana? Menurut saya pendapatan nasional itu total atau jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima masyarakat di setiap negara, Bu. Ya, mungkin ada yang ingin coba jawab lagi? Ya, Bu. Ya, Maria? Kalau menurut saya, Bu, pendapatan nasional itu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun, Bu. Oh iya. Betul ya teman-teman. Jadi pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Biasanya itu kurun waktu dalam 1 tahun. Selain itu, pendapatan nasional itu juga sebagai indikator untuk melihat laju perkembangan dan pembangunan suatu negara dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu, pendapatan itu biasanya diartikan sebagai dua, yaitu satu apa Dimas? Satu, memaknai pendapatan nasional dengan menjumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik badan produksi. Yang kedua yaitu sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu negara. ya. Selanjutnya, kira-kira apa itu pendekatan apa saja yang biasanya digunakan untuk menghitung pendapatan nasional? Pendekatan produksi, Bu. Ya, Pendapatan. ya. Terus yang terakhir apa pendekatan apa? Pengeluaran, Bu. Ya, betul ya. Jadi metode pendekatan nasional itu ada 3, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan produksi itu menghitung nilai tambah dari suatu barang dan jasa dari semua sektor, baik itu sektor perusahaan, sektor pemerintah maupun sektor rumah tangga. Lalu yang kedua itu ada pendekatan pendapatan. Pendekatan ini menghitung seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Nah, pemilik faktor produksi itu nanti ada berapa faktor untuk mengetahui pendapatan masyarakat? Ada yang tahu nggak? Apa aja? Kurang tahu. Mungkin ada yang ingin coba? Apa aja? Pendapatan yang biasa diterima masyarakat itu apa aja? Gaji, bukan, Bu. Ya, gaji. Ada yang mau coba jawab lagi? Selain gaji, Investasi, Bu. investasi, ya. Kurang cepat tapi ya. Coba, ada lagi?
Oke, jadi ada 4 faktor produksi, yaitu ada faktor alam, tenaga kerja, lalu ada modal sama skill. Di mana nanti 4 faktor itu akan mendapat balas jasa yang berupa, kalau tenaga kerja itu nanti balas jasanya itu gaji atau upah. Lalu kalau modal itu nanti akan mendapatkan balas jasa berupa bunga. Lalu yang ketiga itu skill atau kewirausahaan akan mendapatkan laba. Lalu alam itu biasanya berupa tanah, itu nanti akan mendapatkan balas jasa yang berupa uang sewa. Nah, nanti pendapatan itu bisa kita ketahui dengan rumus Y sama dengan R ditambah W tambah I dan P, di mana dari semua pendapatan masyarakat itu nanti kita jumlah lalu ketemulah pendapatan nasional. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan pengeluaran. Untuk pendekatan ini kita itu menghitung seluruh total pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik faktor produksi. Nah, pengeluaran itu biasanya apa aja? Konsumsi, ya, beli motor, ya, bisa jadi Beli baju, ya, bayar pajak, ya, ada lagi, Beli sepeda. ya. Gimana apa? Biasanya pengeluarannya itu apa? Beli bunga Makan. Oh ya, makan ya. Ya, jadi pengeluaran itu ada pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran belanja pemerintah, lalu net ekspor. Nah, itu nanti pendekatan pengeluaran itu dapat kita cari dengan cara Y ditambah Y sama dengan C ditambah I ditambah J lalu ditambah ekspor dikurangi impor. Lalu selanjutnya ada pertanyaan. Ibu kasih waktu 2 menit cukup ya? Kan cuma pilihan ganda toh? Ya. Ya apa? Saya belum menjawab. Iya apa Tata? Yang C, Bu, membayar pajak. Kenapa membayar pajak? Karena setelah membayar pajak, masyarakat bisa menikmati pendapatan yang diterima untuk membeli apapun. Ya, benar ya, jawabannya Tata itu yang C, yaitu setelah membayar pajak, kita itu bisa menikmati pendapatan kita itu buat beli apa aja. Jadi kayak beban kita tuh yang paling besar itu kan pajak. Jadi lebih enak gitu. Lalu pertanyaan yang kedua. Ada yang udah tahu jawabannya? Iya Maria, jawabannya apa? Jawabannya E, Bu. E, pengeluaran. Kenapa menjawabnya yang E? Karena pendekatan pengeluaran itu dengan pendekatan pengeluaran pendapatan nasional dapat didefinisikan jumlah pengeluaran atau belanja seluruh lapisan masyarakat dalam suatu negara yang berlangsung dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ya, benar ya jawaban Maria yang E, karena tadi itu kan menjumlah seluruh pengeluaran dari lapisan masyarakat. Lalu pertanyaan tambahan, kenapa kita perlu mempelajari tentang pendapatan nasional? Bukan waktu 10 menit cukup ya? Cukup, Bu. Oke. Saya Ya, Iko. kalau menurut saya kenapa kita harus mempelajari pendapatan nasional itu karena supaya kita memiliki gambar yang jelas mengenai struktur ekonomi di negara kita. Dengan mempelajari pendapatan nasional kita juga mengetahui tingkat pentingnya berbagai sektor ekonomi di suatu negara
dan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan nasional. Ya, benar ya. Yang dikatakan Yeriko, kenapa kita itu penting belajar tentang pendapatan nasional supaya kita itu memiliki gambaran tentang ekonomi di suatu negara. Selain itu, kita juga bisa mengetahui tingkat pentingnya sektor ekonomi di suatu negara dan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan. Oke, dari pembelajaran kita siang hari ini dapat kita simpulkan bahwa pendapatan nasional itu adalah jumlah penerimaan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Lalu ada 3 pendekatan. Tadi masih ingat nggak 3 pendekatan itu apa aja? Produksi, pendapatan, pengeluaran. Ya, benar ya. Oke, refleksi. Gimana perasaan kalian mempelajari tentang pendapatan nasional? menyenangkan Bu. Menyenangkan ya? Iya. Oke, biar lebih memahami materi yang berikutnya, nanti kalian mengerjakan tugas di halaman 23 ya. Nanti itu di situ ada materi selanjutnya, nanti kalian kerjakan soalnya. Oke, Baik, karena Bu. belum menanya nanti ya. Tugasnya dikumpulkan kapan ya Bu? Minggu depan ya. Minggu depan. Ya. Tulis tangan atau diketik Bu? Ditulis tangan aja. Baik Bu. Oke, Itu individu apa kelompok, Bu? individu. Oh, individu. Baik, Bu. Biar bisa lebih memahami materinya. Iya Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, kalau misalnya berdiskusi dengan teman boleh nggak ya Bu? Soalnya kadang kalau sendiri tuh kayak nggak pede gitu Bu. Bisa. Bisa nanti diskusi sama teman, tapi nanti jawabannya pemikiran sendiri. Baik Bu. Oke, ada lagi? Tidak ada ya. Oke, mengingat waktu kita sudah habis, sebelum kita tutup pembelajaran kita siang hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Tolong sana pribadi doa. Baik Bu Siti dan teman-teman, kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami dapat melaksanakan pembelajaran kami dengan lancar. Berkati ya Bapak, semoga apa yang sudah kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih dan selamat siang.